Halo, di sini si Hor. Malam Jumat pasti Hor. Malam hari di kawasan Gunung Pati, Semarang, memang selalu punya suasana yang berbeda. Jalan raya Ungaran Gunung Pati yang pada siang hari ramai dilalui kendaraan berubah menjadi jalur yang sunyi ketika malam semakin larut. Apalagi jika gerimis mulai turun, udara menjadi dingin, suasana terasa lembab, dan jalanan perlahan kosong. Dalam suasana seperti itulah, sebuah kisah menyeramkan datang dari seorang pedagang warung makan sederhana yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di pinggir jalan. Namanya Suparman, seorang pria berusia 53 tahun yang akrab dipanggil Parman. Bersama istrinya, ia mengelola sebuah warung kecil yang nyaris buka selama 24 jam. Dari pagi sampai sore, istrinya yang menjaga warung. Sedangkan setelah maghrib hingga tengah malam, giliran Parman yang berjaga. Warung itu sangat sederhana, terbuat dari kayu, beratap seng, dengan beberapa kursi kayu seadanya. Menu yang dijual pun ya sangat sederhana. Hanya kopi saset, mie instan, gorengan buatan istrinya, dan pada pagi hari ada nasi lengkap dengan lauk rumahan. Meskipun sederhana, warung itu cukup dikenal oleh para supir truk, tukang ojek, dan orang-orang yang masih beraktivitas hingga larut malam. Namun ada satu hal yang membuat warung itu berbeda. Letaknya yang berada di tepi jalan raya tetapi cukup jauh dari permukiman warga, membuat suasana malam di sana terasa lebih sepi, lebih gelap, dan kadang-kadang menghadirkan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Parman mengaku selama berjualan di malam hari, ia memang beberapa kali mengalami kejadian aneh. Kadang terdengar suara motor melaju sangat kencang di depan warungnya. Padahal setelah dilihat, tidak ada kendaraan apapun. Kadang suasana mendadak berubah dingin tanpa sebab. Meski begitu, ia tidak terlalu memikirkan semuanya. Baginya, hal seperti itu cukup dihadapi dengan doa. Sampai akhirnya, sekitar 3 bulan lalu, ia mengalami kejadian yang menurutnya menjadi peristiwa yang paling menyeramkan selama menjaga warung. Malam itu adalah malam Selasa. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 12.30 malam. Gerimis turun pelan, membuat atap seng warung berbunyi lirih. Jalanan di depan warung tampak sepi. Hampir tidak ada kendaraan yang melintas. Lampu warung yang remang-remang menjadi satu-satunya cahaya hangat di tengah malam yang dingin dan basah. Saat itu Parman sebenarnya sudah berniat menutup warung lebih awal. Ia melihat suasana malam begitu sepi. Dalam pikirnya, rasanya sudah tidak mungkin ada pembeli datang jam seperti itu. Ia mulai membereskan gelas, merapikan barang dagangannya, dan bersiap menutup warung. Namun, tepat ketika ia hendak menutup warung, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan. Suara itu jelas sekali,
Parman sontak menoleh ke arah jalan. Di tengah gerimis, ia melihat seorang perempuan turun dari motor. Perempuan itu mengenakan jaket hitam dan helm full face yang menutupi seluruh wajahnya. Penampilannya terlihat biasa saja, seperti pengendara motor pada umumnya yang mampir untuk beristirahat atau membeli minum. Tanpa banyak bicara, perempuan itu berjalan masuk ke warung, yang membuat Parman sedikit heran. Perempuan itu sama sekali tidak melepas jaket maupun helmnya. Ia langsung duduk di kursi pojok warung di tempat yang agak gelap. Sebagai penjual, Parman tetap menyapanya. "Minum apa, Mbak?" Perempuan itu langsung menjawab dengan suara pelan. "Kopi hitam, Mas." Jawabannya singkat, tapi ada sesuatu yang membuat Parman merasa tidak nyaman. Nada suara perempuan itu terdengar aneh, pelan, datar, dan terasa berbeda dari suara orang pada umumnya. Meski begitu, Parman berusaha berpikir biasa saja. Ia segera membuatkan kopi panas sesuai pesanan. Air panas dituangkan ke dalam gelas. Kopi diaduk, dan dalam waktu singkat pesanan pun disiap. Parman lalu membawa gelas kopi itu menuju meja tempat perempuan itu duduk. Namun, justru disitulah semuanya berubah. Saat Parman meletakkan kopi di atas meja dan hendak mempersilahkan perempuan itu minum, tiba-tiba perempuan itu membuka helm full face-nya. Dalam sekejap, tubuh Parman langsung kaku. Apa yang ia lihat malam itu benar-benar di luar nalar. Wajah perempuan itu tidak seperti manusia biasa. Permukaannya tampak kosong dan rata, tanpa bentuk wajah yang normal. Penampakan itu begitu mendadak dan begitu dekat, membuat Parman tidak sanggup bergerak. Ia hanya bisa terpaku. Jantungnya berdetak sangat kencang. Tubuhnya gemetar dan pikirannya berhenti. Suasana warung yang tadinya hening tiba-tiba terasa jauh lebih mencekam. Di tengah rasa takut yang luar biasa, Parman hanya mampu membaca doa dalam hati. Ia berusaha menenangkan dirinya sebisa mungkin. Matanya masih tertuju pada sosok di hadapannya. Sampai akhirnya, hanya dalam hitungan detik, saat ia berkedip, sosok perempuan itu menghilang. Begitu saja, tanpa suara langkah, tanpa suara kursi bergeser, tanpa tanda-tanda seorang keluar dari warung. Parman langsung tersadar dari keterkejutannya. Dengan napas yang memburu, ia bergegas keluar warung untuk memeriksa motor yang tadi dibawa perempuan itu. Namun, saat ia melihat ke depan, jalanan kembali kosong. Tidak ada motor, tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan basah yang gelap dan suara gerimis yang masih turun pelan. Malam itu Parman benar-benar dibuat syok. Ia mengaku selama berjualan malam hari, inilah penampakan paling jelas dan paling menyeramkan yang pernah ia alami sebelumnya. Inilah penampakan paling jelas dan paling menyeramkan yang pernah ia alami. Sebelumnya ia memang sering mendengar suara-suara aneh, terutama suara motor yang melintas kencang di depan warung. Padahal jalan sedang kosong.
Namun untuk melihat sosok secara langsung, apalagi sampai sedekat itu, baru malam itulah ia benar-benar mengalaminya. Meski begitu, Parman mengatakan bahwa ia tidak sampai trauma. Ia hanya merasa sangat kaget. Baginya yang paling penting adalah tetap berdoa dan tidak membiarkan rasa takut menguasai diri. Ia juga merasa lega karena selama ini gangguan-gangguan semacam itu tidak pernah muncul saat istrinya menjaga warung. Ya, menurutnya istrinya adalah orang yang penakut. Kalau sampai melihat kejadian seperti itu, mungkin istrinya tidak akan mau lagi menjaga warung di malam hari. Hingga kini, warung sederhana milik Parman masih tetap berdiri di tepi jalan raya itu, masih melayani para pembeli yang datang silih berganti, terutama pada malam hari. Namun bagi Parman, ada satu malam yang akan selalu ia ingat. Malam ketika gerimis turun pelan, jalanan begitu sepi, dan seorang perempuan misterius itu datang memesan secangkir kopi panas, sebelum akhirnya memperlihatkan sosok yang tak akan pernah ia lupakan. Kadang di tempat-tempat yang terlihat biasa saja, justru tersimpan cerita yang paling sulit dijelaskan. Dan mungkin di antara dinginnya malam Gunung Pati, masih ada sesuatu yang sesekali mampir, bukan untuk membeli kopi, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa tidak semua pengunjung warung itu berasal dari dunia yang sama. Oke, itu dia cerita horor yang gue dapatkan dari salah satu berita di sosmed. Kalian jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari Gua Sior. Malam Jumat pasti membuat kalian takut.